adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Baik pastikan. Om Vero baik? Baik dong Tante. Puji Tuhan. Semoga adik-adik yang di rumah juga dalam keadaan yang sehat dan kuat. Yeay, amin. Nah adik-adik, hari ini siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Saya Tante, saya. Saya juga. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Angkat tangannya jika siap memuji Tuhan. Yeay, katakan haleluya. Haleluya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari adik-adik semua lipat tangannya, kita sama-sama berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami, biarlah kami semua boleh sama-sama bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang percaya bahwa kita semua bisa melakukan apapun? Karena kita punya Tuhan yang hebat. Yeay. Bersama Tuhan kita bisa. Ayo adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja dan berkarya. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Dan bekerja dan berkarya. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sa 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 aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 sa 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 aku bisa. Ta 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 berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja dan berkarya. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Sa 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 Aku amin. bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 sa 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 aku bisa. Ta ta ta. Berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, haleluya. Ayo adik-adik, kita mau belajar dari para tokoh-tokoh Alkitab. Mereka ada yang setia, mereka ada yang taat dan tidak pernah menyerah. Ayo adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan. Semua adik-adik yang di rumah lebih semangat lagi ya memuji Tuhan. Sama-sama. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera,
Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Sekali lagi ya. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh Membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mengalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, hey, berkuasa, ya bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, hey, berkuasa, ya bisa pakai siapapun siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh Membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mengalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, hey, berkuasa, bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, hey, Berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, hey, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua yang di rumah yang masih duduk, semuanya bangkit berdiri yuk. Kita berdiri, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan, Allah kita gembala yang sangat baik. Dia amin. memberikan kita ketenangan, dia memberikan kita kenyamanan. Tuhan adalah gembalaku. Katakan sama-sama ya, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Semuanya nyanyi pujian ini lebih sungguh lagi. Katakan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput. Katakan sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumbu hijau. Ia menuntunku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, haleluya Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik di rumah mulai menyembah Tuhan, mulai panggil Dia Bapa. Dia gembalamu yang baik, Dia yang menuntun kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dia yang menyegarkan jiwa kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah katakan aku tidak takut bahaya, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta, sebab Engkau besertaku. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami. Dan Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi guru-guru kami, om dan tante yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Allah yang menolong. Kami akan duduk manis diam mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam jumpa lagi di hari yang berbahagia ini. Yuk, coba kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita semua yuk. Puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Lebih kuat lagi. Puji Tuhan. Yeay, haleluya. Hari ini kita sudah memasuki bulan Mei, bulan kelima ya. Di dalam tahun 2021. Nggak terasa ya. Ada yang sudah mau naik kelas di sini? Iya, udah ada yang mau naik kelas SMP, ada juga yang naik SD. Iya, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya dan seterusnya. Nah,
Adik-adik, sebelum Tante Re masuk kepada firman Tuhan, coba Tante Re mau ingatkan lagi. Minggu lalu Tante Sesa memberitakan firman Tuhan tentang apa ya? Ayo, seorang anak yang tiba-tiba mendengar suara. Siapa? Iya, Samuel, benar. Lalu ayat hafalannya, ingat gak? Siapa di sini yang sudah kirim ke tagnya di AO Kids, Alpha Omega AO Kids? Nah, di mana? Mazmur 100 ayat 4. Apa bunyinya? Masuklah melalui pintu gerbangnya. Terus apa lagi? Dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya. Lalu apa? Dan pujilah namanya. Wow, seru banget ya. Kita sebagai anak Tuhan terus diingatkan untuk selalu memuji Tuhan. Nah, hari ini siapa yang sudah siap terima firman Tuhan? Oke, judul firman Tuhan hari ini adalah Yohanes Pembaptis. Siapa? Yohanes Pembaptis. Yuk kita baca ya ayatnya. Sama-sama kita buka di dalam Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Di situ judulnya Yohanes Pembaptis. Perhatikan ya adik-adik atau dengarkan baik-baik, Tante Re bacakan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu di situ dikatakan apa? Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, di sini diceritakan Yohanes Pembaptis adalah seorang yang diutus dan dipakai Allah untuk memberitakan atau menceritakan tentang firman Tuhan, tentang kerajaan Allah, tentang siapa Yesus, siapa juru selamat, siapa yang akan membawa semua umat manusia, termasuk orang Israel, termasuk orang-orang yang ada di Yudea dan Yerusalem, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Yohanes Pembaptis ini ya adalah seorang yang dikatakan seperti hamba Tuhan
yang dipakai untuk menceritakan firman Tuhan. Tapi dia ini tinggalnya di padang gurun. Wah, di padang gurun panas gak? Panas sekali. Ya, di Bojonegoro aja, kita di dalam rumah saja kita kepanasan. Butuh kipas angin, bener gak? Butuh AC, ya. Butuh kertas untuk misalnya kita lagi keringetan, ya gini ya. Nah, Yohanes Pembaptis ini dia tinggal di padang gurun. Dan dia memakai baju yang sangat berbeda dengan kita. Dengan hamba-hamba Tuhan yang mungkin kita lihat di gereja yang sedang memberitakan firman Tuhan. Yohanes Pembaptis ini bajunya, dia jubahnya ini dari bulu unta. Wah, siapa yang di sini pernah pakai atau punya baju yang dari bulu-bulu? Ada yang punya? Oh, Tante Re punya tuh. Ada selendang itu, slayer itu ada dari bulu-bulu. Iya. Siapa yang punya baju yang dari bulu macan? Wow, bulunya macan harimau. Wow, ya. Nah, lalu Yohanes Pembaptis ini juga dia pakai ikat pinggang dari kulit. Lalu makanannya, nah ini dia. Kalau kita ini sukanya makan apa? Orang Indonesia makan nasi, pakai lauk sayur, pakai daging ayam mungkin, pakai misalnya kerupuk, pakai tempe tahu. Ya. Nah, Yohanes Pembaptis ini dia makanannya adalah belalang. Wah, belalang itu loh. Tahu belalang? Iya, itu makanannya. Lalu dia juga suka madu hutan. Madu hutan. Wah, ngambilnya aja susah banget. Mesti lebahnya besar-besar, bener gak? Tapi Yohanes ya Pembaptis ini dicatat di firman Tuhan, dia makanannya belalang dan madu. Wih, hebat gak? Keren gak? Luar biasa. Nah, Yohanes Pembaptis ini dipakai oleh Tuhan untuk membaptis orang-orang yang mau mengikuti Yesus, bertobat. Setelah mendengarkan firman Tuhan, mereka yang jahat hatinya, mereka yang pikirannya salah tentang Tuhan, dibuat menjadi benar oleh firman Tuhan melalui Om Yohanes Pembaptis ini. Dan setelah mereka dengar firman, mereka terima firman Tuhan, mereka memberikan dirinya untuk dibaptis. Dan salah satu syarat ya, untuk mengikut Tuhan adalah pada waktu bertobat ya, tandanya mereka harus dibaptis ya, karena pada saat itu ada hukumnya, itu dibaptis. Hukum yang tertulis di hukum Taurat, ada peraturan-peraturan. Nah, Yohanes Pembaptis juga dipakai Allah untuk membaptis Yesus sebagai kegenapan hukum Taurat. Coba kita lihat di dalam Markus 1 ayat 9 sampai 11. Tante Re bacain ya, supaya adik-adik tahu firman Tuhan. Ya, ternyata Yesus pun memberi contoh buat adik-adik dan kita yang percaya. Kita juga harus dibaptis. Tanda apa? Ya, kita menenggelamkan ya segala perbuatan dosa kita, dikubur di dalam nama Yesus, dibaptis. Nah, kita lihat bagaimana Yohanes dipakai, dipilih Tuhan untuk membaptis Yesus. Markus 1 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Dan ia, Yesus, dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga.
Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yohanes adalah seorang yang dipilih oleh Allah untuk menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Buktinya apa Tante Re? Pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes, ya makanya dikatakan dia sebagai Yohanes Pembaptis karena dia tugasnya membaptis orang yang mau bertobat dan mengikut Yesus. Nah, waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes dan setelah Yesus ditenggelamkan dan keluar dari air, tiba-tiba dari langit, bayangkan adik-adik, dari langit terdengar suara. Apa tadi dikatakan? Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itu menandakan apa? Yohanes adalah penyambung lidah Allah, tapi yang menyelamatkan, yang memberikan jalan untuk sampai ke sorga adalah Yesus Kristus. Amin. Nah, Yohanes di sini memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah. Ya, adik-adik, bahkan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 dikatakan Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, makanya dikatakan dia membaptis dengan air. Tapi Yesus, ya, Yesus ini dia akan membaptis kita dengan roh, yaitu Roh Kudus. Pada waktu kapan? Pada waktu Yesus mati, bangkit dan dia naik ke surga, dia memberikan kita roh penolong yaitu Roh Kudus buat kita semua. Amin adik-adik. Untuk apa? Supaya kita bisa selalu berjalan dalam kebenaran. Kenapa kita harus memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Supaya semua orang bisa masuk di dalam kerajaan Tuhan. Karena tidak bisa orang masuk ke dalam surga tanpa melalui siapa? Yesus Kristus. Makanya adik-adik, Tante Rere dan semua yang percaya sama Tuhan, jangan hanya tahu, oh Yesus itu Allah aku loh, Yesus itu Juru Selamat aku loh. Wah, itu harus tahu benar. Tapi kita juga harus cerita sama orang yang belum percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Nah, caranya gimana ini? Kalau misalnya teman-teman, emang siapa sih Tuhan kamu itu siapa sih? Nah, dari situ kalau misalnya, emang siapa sih Tuhan kamu? Itu ya, Tuhan kamu itu yang disalib itu ya? Dia kan mati. Oh, adik-adik bisa cerita. Tuhan aku tuh Tuhan Yesus Kristus. Dia itu Allah. Allah yang kudus. Tapi karena dia kudus, dia gak bisa dekat sama manusia. Makanya dia turun dari surga yang kudus ke bumi. Menjelma sebagai manusia. Supaya bisa dekat dengan manusia. Bukan dia terus manusia terus jadi Allah. Bukan dia Allah, tapi dia menjelma sebagai manusia supaya bisa dekat dengan manusia yang berdosa. Karena Allah kudus. Kalau Allah yang turun, nanti karena dia kudus kita berdosa, kita bisa langsung mati. Tidak ada yang bisa mendekati Allah yang kudus tanpa melalui Yesus Kristus. Ya adik-adik, Yesus turun menjelma sebagai manusia. Dia mati tapi dia bangkit. Kebangkitannya menyatakan bahwa dia bukan manusia tapi dia Allah yang hidup. Dan dia naik ke surga menyiapkan tempat buat kita di surga. Amin. Nah, lalu apa lagi? Bagaimana kita bisa memberitakan tentang Yesus? Nah, harus dalam perkataan. Perbuatan kita sama perkataan harus sama.
Kalau kita bilang kita mengasihi, terus kita dalam tingkah laku, aku sebel sama dia. Padahal kita baru dengar kita harus sayang, mengasihi, mengampuni. Tapi kita bilang aku benci, aku marah sama dia, aku gak mau maafin. Boleh gak gitu? Gak boleh. Harus cepat-cepat, iya aku mau maafin kamu, tapi gak boleh nakal lagi ya. Gitu ya. Ya, harus mengampuni, harus memaafkan. Lalu kalau teman kita sedih, hai jangan sedih, ayo kita main yuk, bareng-bareng yuk. Atau ayo kita nyanyi yuk, puji Tuhan yuk. Amin. Nah mari yuk, di ayat hafalan kita hari ini, sama-sama kita buka di dalam Matius pasal 3 ayat 3. Yuk kita baca bersama ayat hafalan hari ini. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Apa? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, Matius 3 ayat 3. Oke? Jadi setiap kita harus menjaga hidup kita terus benar di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya? Kan susah Tante Rere. Makanya harus selalu datang sama Tuhan, baca firman, rajin ibadah. Oke? Nah, adik-adik, sebelum Tante Rere berdoa, ini. Nah, kita ada kreativitas di bulan Mei ini tentang Yohanes Pembaptis. Tuh, nanti kalian dapat ini. Wah, ada puzzle ini. Kalian susun ya, bisa ya. Di situ judulnya Yohanes menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus. Oke? Nanti jangan lupa ya, dikirim ke guru kelasnya masing-masing dan di tag di Alpha Omega Kids di IG story-nya. Tuhan berkati. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Melalui Yohanes Pembaptis kami belajar untuk bersaksi supaya banyak orang, semua orang mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Kami yang kecil ini, kami memohon Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami bisa menjadi contoh dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami di masa kecil kami ini. Bahkan juga memberkati orang tua kami juga supaya mereka juga menjadi contoh teladan yang baik. Berkati keluarga kami juga, selamatkan keluarga kami juga Tuhan, supaya mereka pun datang kepada Yesus dan memuliakan nama-Mu. Berkati gereja kami Alpha Omega Bojonegoro, supaya kami juga senantiasa diberkati melalui setiap puji-pujian dan firman Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita. Sepanjang minggu ini kami ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.